Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang terkasih, kami sekelompok kecil jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu, ucap syukur karena sampai saat ini kami masih Kau beri keselamatan, kesehatan, dan berkat-Mu selalu melimpah pada kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan pada hari ini. Karena dengan campur tangan-Mu, semua aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga semua firman-Mu menjadi berita bagi kehidupan kami. Kami serahkan segala perkara, nubuat, semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman pada hari ini akan saya ambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari bacaan tadi, saya akan mengambil ayat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayatnya tadi, firman pada hari ini saya beri judul Libatkan Tuhan dalam Perencanaan. Kesuksesan lahir tidak dengan sendirinya.
Kesuksesan diawali dengan sebuah perencanaan, pengembangan perencanaan, pembuatan program kerja, dan penerapan program tersebut secara baik dan maksimal. Dengan perkataan lain, perencanaan adalah tahapan awal yang tidak bisa diabaikan ataupun dilewati. Banyak ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing, misalnya pakar ekonomi, pendidikan, olahraga, dan bidang lainnya berpendapat bahwa ketika kita salah dalam membuat perencanaan, sama artinya dengan merencanakan sebuah kegagalan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya kita harus merencanakan sesuatu, dibuat sebaik mungkin, didukung oleh kemampuan dan sumber daya yang tersedia, dan dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal. Kita sebagai orang Kristen menekankan pentingnya sebuah perencanaan sebelum melakukan segala sesuatu. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan adalah wujud dari kerendahan hati dan sikap penundukan diri kepada Dia. Libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan. Ketika Tuhan dilibatkan, di saat yang sama Dia akan bekerja secara luar biasa, bahkan mampu bekerja di luar akal pikiran kita. Tuhan adalah partner setia yang akan membukakan peluang-peluang baru dan ide-ide kreatif. Karenanya, kita mampu bekerja secara baik dengan hasil yang maksimal. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang sukses jika saat ini hidup Anda jauh dari Tuhan. Hampirilah Dia dan libatkanlah Dia dalam setiap rencana kita. Yang perlu kita ingat dan selalu kita ingat, kita adalah bagian dari rencananya dan adalah keharusan kita untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat bekerja dalam rencana. Dan jangan lupa libatkan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin.